Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari SGDB 9 yang akan membahas student project kami yang mengangkat topik trypanosomiasis. Berikut merupakan anggota dari SGDB 9. Untuk memudahkan pemahaman audiens, kami membagi presentasi ini menjadi outline berikut, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Ajeni Saidina Pakpahan dengan 3 digit NIM terakhir 031. Saya akan membahas mengenai pendahuluan. Trypanosoma adalah anggota dari kelompok protista yang diklasifikasikan ke dalam keluarga Trypanosomatidae, bersifat parasit pada semua vertebrata dan beberapa kelas invertebrata. Secara alami ditularkan oleh vektor berupa serangga, lintah, dan kultus secara mekanis dan biologis melalui gigitan. Terdiri dari banyak spesies yang menyebabkan penyakit yang disebut trypanosomiasis pada hewan dan manusia. Infeksi trypanosoma umumnya disebabkan oleh Trypanosoma evansi yang menyebabkan penyakit zoonosis yang disebut surah, dan Trypanosoma cruzi yang menyebabkan penyakit Chagas. Spesies lain yang menyebabkan penyakit pada manusia adalah Trypanosoma brucei dan luisi. Trypanosoma luisi disebabkan oleh tikus liar, dan Trypanosoma brucei yang ditularkan oleh raksasa menyebabkan penyakit African Human Trypanosomiasis yang sering dikenal juga sebagai African Sleeping Sickness. Infeksi trypanosoma secara medis akan mempengaruhi kesehatan penderitanya seperti radang kerongkongan, pembesaran limpa, otot jantung, lidah, anemia akut, kongesti paru-paru, dan kelenjar getah bening. Ada perumusan masalah yang akan dibahas pada student project ini antara lain apakah definisi dari trypanosomiasis, apakah epidemiologi dari trypanosomiasis, apakah etiologi dari trypanosomiasis, apakah faktor risiko dari trypanosomiasis, apakah patogenesis dari trypanosomiasis, apa diagnosis dari trypanosomiasis, apa prognosis dari trypanosomiasis, apa tata laksana dan upaya pencegahan dari trypanosomiasis. Setelah mengetahui latar belakang di atas, adapun tujuan dari student project adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui definisi dari trypanosomiasis, untuk mengetahui epidemiologi dari trypanosomiasis, untuk mengetahui etiologi dari trypanosomiasis, untuk mengetahui faktor risiko dari trypanosomiasis, untuk mengetahui patogenesis dari trypanosomiasis, untuk mengetahui diagnosis dari trypanosomiasis, untuk mengetahui prognosis dari trypanosomiasis, untuk mengetahui tata laksana dari trypanosomiasis, dan untuk mengetahui upaya pencegahan dari trypanosomiasis. Manfaat student project ini bagi mahasiswa kedokteran adalah pertama, mahasiswa dapat memahami trypanosomiasis lebih dalam sebagai salah satu kompetensi esensial blok ini. Kemudian, mahasiswa dapat memahami definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patogenesis, diagnosis, prognosis, penata laksanaan, dan pencegahan dari trypanosomiasis. Dengan pengetahuan tersebut, mahasiswa kedokteran lebih terbuka dengan dunia kedokteran dan mampu mengatasi permasalahan terkait trypanosomiasis di masa depan. Perkenalkan, nama saya Amanda Divasya Kusuma dengan NIM 21025111068. Di sini saya akan membahas bab 2 mengenai definisi. Trypanosoma adalah genus parasit protozoa uniseluler yang menjalani beberapa siklus hidup dalam daerah vertebrata termasuk manusia. Penyakit yang disebabkan oleh trypanosoma disebut trypanosomiasis, di mana trypanosomiasis adalah penyakit hewan berbahaya yang ditularkan dari ternak ke manusia. Trypanosomiasis terjadi terutama pada kuda, sapi, dan kerbau yang disebabkan oleh Trypanosoma evansi. Penyakit ini berkembang sangat pesat, akut, dan bahkan bisa berakibat fatal. Infeksi dengan trypanosomiasis terjadi terutama di daerah tropis. Penyakit ini menyebabkan banyak kerugian ekonomi, termasuk pertumbuhan hewan yang lambat, penurunan produksi, dan bahkan kematian hewan. Kematian ternak akibat Trypanosoma evansi diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Nil Putumha Putri Kaika dengan 3 digit NIM terakhir 155. Saya akan mempresentasikan terkait epidemiologi. Untuk human trypanosomiasis ini utamanya disebabkan oleh 3 subspesies protozoa yaitu Trypanosoma bruchegambans, Trypanosoma brucherodiens, dan Trypanosoma cruzi. Trypanosoma brucherodiens ini merupakan penyebab penyakit sleeping sickness di area Afrika Timur yang utamanya ditemukan menginfeksi di daerah Afrika Timur dan di bagian tenggara dari Afrika. Trypanosoma bruchegambans utamanya ditemukan di daerah Afrika Tengah dan di Afrika Barat serta menyumbang sebagian besar penyebab dari
penyakit sleeping sickness di Afrika. Trypanosoma cruzi ini merupakan protozoa yang menyebabkan trypanosomiasis cruzi yang juga dikenal sebagai penyakit Chagas. Chagas disease ini yang utamanya ditemukan di Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan di mana diperkirakan telah 8 juta orang sudah terinfeksi Trypanosoma cruzi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bonifacius Alfianto Satria Pamungkas dengan NIM akhir 137. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai etiologi dari trypanosomiasis. Jadi untuk trypanosomiasis itu disebabkan oleh parasit protozoa yang disebut sebagai trypanosoma. Dan untuk subspesies yang paling banyak menyebabkan infeksi adalah Trypanosoma brucei dan Trypanosoma rhodiens. Dan di sini ditularkan melalui lalat tsetse dengan spesiesnya yaitu Glossina dan banyak ditemukan di benua Afrika bagian sub-Sahara. Kemudian yang perlu dipahami adalah bahwa Trypanosoma rhodiens ini menyebabkan trypanosomiasis Afrika akut, dan untuk Trypanosoma gambiens akan menyebabkan trypanosomiasis Afrika kronis. Di sini untuk Trypanosoma sendiri memiliki satu nukleus, satu mitokondria, dan satu flagellum. Dan Trypanosoma memiliki suatu variasi antigen disebut variable surface glycoproteins atau VSG. Di sini dia dapat mempertekan dirinya dari mediator inflamasi seperti TNF-alpha dan berbagai sistem imun dalam tubuh kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katie Nataksha dengan 3 digit NIM akhir 138. Saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari trypanosomiasis. Penyakit trypanosomiasis ditularkan melalui gigitan lalat sese yang menghuni daerah pedesaan, hidup di hutan, dan semak belukar. Hal ini dapat menjadi faktor risiko di Indonesia karena negara ini berada di urutan teratas dengan jumlah penduduk terbesar dan masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan akan memperburuk sanitasi lingkungan sehingga dapat mengundang faktor penyakit yang mengakibatkan masyarakat semakin rentan terhadap infeksi penyakit seperti trypanosomiasis. Sampai saat ini masih dikatakan bahwa risikonya sama pada semua jenis kelamin dan umur walaupun prevalensi ditemukan lebih tinggi pada orang dewasa. Akan tetapi distribusi jenis kelamin penderita tergantung pada pekerjaan yang dilakukan karena hal ini berkaitan dengan habitat lalat sese. Cara penularan lain selain gigitan lalat sese telah terlihat dalam beberapa kasus. Secara teoritis dijelaskan bahwa infeksi dapat ditularkan melalui transfusi darah, kontak seksual, transplantasi organ, atau paparan yang tidak disengaja di laboratorium. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erika Louis Adiwati dengan 3 digit NIM terakhir 089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari penyakit trypanosomiasis. Trypanosomiasis memiliki 2 tahap klinis, yaitu hemfolimfatik yang merupakan tahap pertama dan meningoencephalitis yang merupakan tahap kedua. Dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah digigit oleh lalat yang terinfeksi, gejala tahap pertama dapat didahului oleh perkembangan kankri trypanosomiasis di tempat inokulasi. Tahap pertama TB rhodesiense melibatkan gejala non-spesifik dan tersebar luas yang muncul 1-3 minggu setelah gigitan lalat sese. Masa inkubasi dari TB gambiense kurang dikenali meskipun penyakit berkembang lebih lambat daripada yang dibawa oleh TB rhodesiense. Gejala awal kedua penyakit ini adalah sakit kepala, malaise, kelemahan, kelelahan, pruritus, dan artralgia. Pada tahap kedua, gangguan tidur menjadi lebih jelas seiring dengan gangguan pola tidur dan terjaga, yang menyeratkan bahwa pasien sering mengalami periode tidur dan terjaga yang singkat pada siang dan malam hari. Sementara itu, infeksi TB rhodesiense berlanjut ke tahap kedua setelah diperkirakan selama 21-60 hari, sedangkan TB gambiense selama 300-500 hari. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joseph Ferdianus dengan NIM 21025111104. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan diagnosis dari trypanosomiasis. Diagnosis dari penyakit ini memerlukan keberadaan parasit ini di darah atau parasitemia, di cerebrospinal fluid, kelenjar getah bening, dan sumsum tulang. Nah, untuk gold standard dari pemeriksaan trypanosomiasis masih belum ditemukan. Tingkat parasitemia dari trypanosoma relatif kecil, sehingga pemeriksaan apusan darah tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis trypanosomiasis. Ada 2 jenis trypanosoma, yaitu Trypanosoma brucei gambiens dan Trypanosoma brucei rhodesiens. Biasanya, TBR atau Trypanosoma brucei rhodesiens lebih mudah dideteksi karena tingkat parasitemia lebih tinggi. Namun, tes serologi tidak digunakan. Tes serologi digunakan pada Trypanosoma brucei gambiens hanya sebagai screening saja.
Aspirasi kelenjar getah bening digunakan untuk rapid test pada Trypanosoma brucei-gambiens. Definitif diagnosis dari kedua jenis Trypanosoma ini menggunakan mikroskop untuk mendeteksi parasit. Pemeriksaan cerebrospinal fluid akan menunjukkan peningkatan leukosit, protein, dan immunoglobulin M. Staging atau tingkatan dari trypanosomiasis ada dua. Stage 1, kondisi di mana pasien memiliki kurang dari 5.000 leukosit per mikroliter tanpa adanya tripomastiga. Pada stage 2, pasien memiliki lebih dari 5.000 sel darah putih per mikroliter atau adanya tripomastigot. Tripomastigot sendiri adalah kondisi saat trypanosoma memiliki flagela. Perkenalkan, nama saya Fiona Natania Santoso dengan 3 digit NIM terakhir 249. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dari prognosis trypanosomiasis. Jadi prognosis dari Human African Trypanosomiasis ini tergantung pada tahap infeksinya. Tapi infeksi ini tidak memiliki gejala spesifik sehingga orang yang terinfeksi tidak segera mencari pertolongan kesehatan. Apabila penyakit ini berlanjut ke tahap terminal, biasanya akan berakhir fatal karena ada keterlibatan sistem saraf pusat di sana. Jadi, diagnosis penyakit ini harus segera ditegakkan agar prognosisnya tidak berakhir buruk. Tes screening dari penyakit ini juga masih perlu peningkatan di bahan, peralatan, dan juga pelatihan sehingga fungsinya tepat dan dapat meningkatkan prognosis dari Human African Trypanosomiasis ini. Sekian dapat saya jelaskan mengenai prognosis penyakit ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi Putri Sakaraja Kandini dengan 3 digit NIM akhir 188. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen atau tata laksana dari trypanosomiasis. Manajemen dari Human African Trypanosomiasis dapat dilakukan melalui 3 tahapan yang meliputi screening untuk kemungkinan infeksi menggunakan tes serologis, melakukan diagnosis dan pementasan untuk menentukan keadaan perkembangan penyakit, serta membuat diagnosis sedini mungkin untuk mencegah perkembangan penyakit. Ada total 6 obat berbeda yang dapat digunakan untuk pengobatan sleeping sickness dan telah didistribusikan ke negara-negara endemik penyakit ini. Obat-obatan ini kemudian dibagi lagi menjadi obat tahap pertama dan tahap kedua. Obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan tahap pertama termasuk pentamidin dan suramin, sementara obat-obatan tahap kedua meliputi melarsoprol, eflornitin, dan nifortimox. Perkenalkan, nama saya Mahesa Aji Sakariasa dengan 3 digit NIM terakhir 230. Jadi untuk pencegahannya, trypanosomiasis bisa dicegah dengan cara mengontrol populasi lalat sese, melakukan diagnosis dan terapi secepatnya untuk pasien terdiagnosis, melakukan screening dan rencana terapi yang berkaitan dengan identifikasi dari kasus manusia yang tersengat lalat sese kemudian terdiagnosis trypanosomiasis. Sistem manajemen yang efektif akan membantu pengelola penyakit untuk menentukan area berisiko, populasi, dan pola infeksi pada hewan dan manusia yang memerlukan intervensi dan pengendalian jika diperlukan dengan menggunakan bahan kimia seperti tablet atau sediaan cair. Namun penggunaan tablet seperti metaldehida dapat mengakibatkan keracunan dan kematian organisme. Demikian juga tablet karbamat dan metiokap dapat mengganggu sistem saraf pusat, mencegah asetilkolinesterase sehingga dapat menyebabkan kematian pada hewan. Untuk WHO merekomendasikan penggunaan bahan kimia untuk pencegahan serta peningkatan akses ke air minum yang tidak terinfeksi dan pendidikan lingkungan yang higienis. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Nibana dengan 3 NIM digit terakhir 121 yang akan menunjukkan presentasi. Trypanosoma adalah parasit protozoa uniselular penyebab penyakit trypanosomiasis yang ditularkan melalui ACC. Ada beberapa jenis, yaitu Trypanosoma evansi yang sering menginfeksi kuda, sapi, dan kerbau, Trypanosoma brucei-rhodesiense penyebab penyakit East African Sleeping Sickness, dan Trypanosoma brucei-gambiense penyebab West African Sleeping Sickness. Siklus proses infeksi yaitu kurang lebih 3 minggu, meliputi ACC yang menginfeksi dengan cara menginjeksi Trypamastigotes metastatik, kemudian masuk ke dalam sistem limfatik, serta masuk ke pembuluh darah. Protozoa ini kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh dengan cara bereplikasi binary fusion, dan kemudian akan masuk lagi ke tubuh ACC yang sedang menginfeksi manusia. Ada 2 tahap klinis trypanosomiasis, yaitu hemolimfatik dan meningoencephalitis. Tahap pertama melibatkan gejala non-spesifik seperti sakit kepala, malaise, kelemahan, demam, pruritus, artalgia, dan hepatosplenomegali. Pada tahap kedua, terjadi gangguan tidur lebih jelas dan juga pasien menunjukkan gejala mental, motorik, sensorik, dan neurologis.
obat-obat yang dapat digunakan pada tahap pertama yaitu pentamidin dan suramin, sedangkan pada tahap kedua meliputi melarsoprol, eflornithine, dan eufortimox. Tes yang diperlukan yaitu tes di dalam darah, cairan cerebrospinal, tenaga getah bening, dan sistem tulang. Sistem manajemen yang efektif untuk membantu mengelola pencegahan penyakit adalah mengontrol populasi LHCC, melakukan diagnosis dan terapi secepatnya. WHO juga merekomendasikan penggunaan bahan kimia untuk pencegahan serta peningkatan akses air minum yang tidak terinfeksi dan pendidikan lingkungan yang higienis. Terima kasih. Selamat pagi dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Anastasia Tanberius dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran yang dapat saya berikan. Trypanosomiasis telah diuji klinis penyebab dan penanganannya. Namun masih tingginya kasus ini dapat ditinjau lebih lanjut lagi mengenai prevensinya. Edukasi kepada masyarakat, khususnya yang berada di daerah tropis dan juga pedesaan, dapat menjadi salah satu metode yang dapat ditingkatkan untuk mengurangi kasus trypanosomiasis. Selain itu, karena kasus ini sering terjadi di daerah pemukiman, akses kesehatan dapat diperluas lagi di daerah-daerah tersebut. Sekian saran yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk sudah mendengarkan presentasi dari SGTB 9. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan atau perbuatan. Saya tutup presentasi ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.